Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada pagi hari ini, sekaligus melakukan muhasabah dan mengambil ibrah dari perintah berkorban dan perjalanan hidup serta pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Kehidupan yang syarat dengan keteladanan untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan bebas dari kesemrautan dan kebrutalan yang melanda dunia saat ini. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat concern dan sabar dalam melahirkan generasi dan membina kader yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Di saat beliau dan istri sudah tua, belum juga dikaruniakan anak sebagai generasi pelanjut, namun beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, anugerahkanlah keturunan kepadaku yang soleh. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan doanya, dan kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim membawa dan menempatkan istri dan anaknya di dekat Baitullah, di lembah yang tandus, di gurun pasir yang panas, bukit batu yang ganas. Beliau harus berpisah dengan istri dan bayinya yang masih merah, ditinggal sendiri tanpa sanak keluarga, tanpa pembantu dan tetangga. Para muslimah patut meneladani Bunda Hajar, karena beliau adalah sosok istri yang tabah menghadapi ujian kehidupan yang sangat berat. Istri yang setia mendampingi suami dalam keadaan suka dan duka. Istri yang selalu mendukung perjuangan suami dalam menegakkan kebenaran. Beliau juga seorang ibu yang ikhlas mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ibu yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan putra-putrinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tatkala Ismail mencapai umur yang sanggup, yang dalam Al-Quran dikatakan falamma balagha ma'us sa'ya, umur yang dapat membantu dan berusaha bersama ayahnya, umur yang sangat menyenangkan, datanglah ujian keimanan berikutnya yang memerintahkan beliau untuk menyembelih putra tunggalnya tercinta. Harapan satu-satunya yang menjadi pelanjut risalah perjuangannya. Disinilah cinta orang tua kepada anak diperhadapkan dengan ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada putranya, dengan mantap Ismail menjawab, qala rabbi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu, insyaallah ayah akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jawaban yang dilontarkan oleh Ismail ini adalah gambaran keberhasilan sebuah proses pendidikan, yaitu pendidikan tauhid. Sebuah pendidikan yang telah dilakoni dengan gemilang oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Pendidikan tauhid ini menjadikan Ismail mampu menjalankan perintah Allah hingga dengan resiko pengorbanan nyawa sekalipun. Keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi bagi Ismail untuk menerima perintah Allah yang sangat berat itu disebabkan karena keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan, keyakinan dalam jiwanya. Keberhasilan Nabiullah Ibrahim dalam mendidik anaknya merupakan pekerjaan yang sangat berat, butuh waktu yang panjang. Karenanya beliau terus-menerus memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dalam segala hal, setiap saat, setiap momen. Dan peragaan inilah yang selalu ditangkap, dihayati, diserap, dijiwai oleh putranya Ismail, sehingga terpatri menjadi keyakinan dan karakter dalam jiwanya. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahimakumullah? Apakah itu sudah berjuang maksimal dalam mendidik anak kita? Apakah kita sudah serius mendoakan mereka setiap saat, Rabbi habli minas salihin, jadikan mereka orang-orang yang soleh? Apakah kita sudah serius menyelamatkan mereka dari lingkungan yang rusak? Kehidupan yang saat ini dibanjiri informasi pornografi, entertainment, godaan dunia melalaikan,
dan berbagai macam bentuk kemaksiatan sungguh merupakan tantangan yang sangat berat. Kita dikepung dengan gaya hidup hedonisme yang mengejar kenikmatan dunia dengan segala cara. Jika kita tidak sungguh-sungguh menyelamatkan generasi kita, boleh jadi kita dan mereka akan terseret dalam arus global wal-a'yadzubillah. Pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak dan mengejar prestasi akademik semata sungguh-sungguh tidak memadai. Mereka membutuhkan pendidikan karakter dan pembinaan keagamaan. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan pengorbanan besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Pengorbanan kepada mereka bukan hanya hal-hal yang bersifat materi, namun lebih penting adalah aspek ruhaninya. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya yang diperhatikan, tetapi mental dan spiritualnya memprihatinkan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otaknya, tapi semakin hari semakin rusak akhlaknya, semakin jauh dari agamanya. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah, anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan kader yang selalu siap pakai, siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif dan siap berkorban sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya dan putra tercintanya secara khusus Nabiullah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya mari kita mengambil hikmah dari syariat kurban, yakni bagaimana kita meningkatkan spirit dan semangat berkorban dalam kebaikan dan kebenaran. Karena makna dan hakikat kurban bukan sekedar menyembelih hewan kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak juga berarti bahwa daging dan darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi penilaian bagi Allah adalah kualitas takwa yang dihasilkan dari ibadah kurban itu sendiri. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Dengan demikian, ibadah kurban merupakan konsekuensi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, maka makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini membutuhkan pengorbanan yang teramat berat sebagaimana yang telah diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Rasulullah dan para sahabatnya disiksa, ditindas dan sederet tindakan keji dan kezaliman lainnya dari kaum kafir Quraisy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan dalam konteks kehidupan saat ini bisa dilihat dari seorang pemimpin yang berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang adil dan berusaha memberikan kontribusi bagi negaranya. Pengorbanan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, berjuang membanting tulang demi menafkahi dan membahagiakan keluarganya. Kesetiaan seorang istri terhadap suaminya juga merupakan wujud pengorbanan. Orang tua mendidik dan membesarkan putra-putrinya menjadi sukses dan berhasil juga wujud pengorbanan. Dengan demikian, pengorbanan bisa diberi dimensi luas. Pengorbanan merupakan konsekuensi dari sebuah keyakinan yang diperjuangkan. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim juga dikenal sebagai manusia yang sangat dermawan. Beliau adalah orang yang paling senang menerima tamu. Jika tiba waktu makan dan tidak ada orang yang menemani makan, beliau keliling mencari teman. Beliau dikenal sebagai orang yang paling senang membantu kepada sesama. Kebiasaannya inilah yang kemudian membuat orang yang ada di sekitarnya sangat senang dan mencintainya. Memang terbukti bahwa perjalanan hidup orang yang penuh dengan kedermawanan, memiliki sikap pemurah, pasti akan dilapangkan rezekinya dan diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Oleh karenanya bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki pada hari ini, marilah kita mengambil bagian dari syariat berkorban. Masih ada waktu hingga 3 hari ke depan
untuk kita mengupayakan agar Allah memberikan kelapangan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pemberian yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang akan binasa. Ayat ini bukan hanya sekedar memerintahkan kita memotong hewan kurban, tapi juga memberi jaminan bahwa menegakkan dan memperbaiki kualitas salat kita menjadi alasan bagi Allah untuk membela kita, menghancurkan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kini Allah menuntut kita untuk berkorban lebih maksimal lagi untuk menggapai ridhonya. Pengorbanan harta, jiwa, raga, waktu, pikiran demi terbangunnya peradaban Islam yang mulia, demi tegaknya dinullah di muka bumi ini. Hanya dengan pengorbanan kita akan meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Hanya dengan perjuangan dan pengorbanan pertolongan Allah akan datang dan kemenangan akan diraih.